diberikan kepada saya untuk memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu manajemen perubahan organisasi. Sebelum saya memaparkan materi dari kelompok saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Andi Mutiara Reski Ramadhani, yang kedua Nurul Kalbi, yang ketiga Riri Nur, dan yang keempat Alfiana. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen perubahan organisasi, kita perlu mengetahui pengertian dari perubahan. Pengertian perubahan pada hakikatnya, kehidupan manusia dan organisasi selalu bergerak dan diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Perubahan karena lingkungan internal dan eksternal. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. Selanjutnya yaitu pengertian perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan diperlukan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Selain itu, perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang agar tujuannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia. Ada dua faktor perubahan organisasi. Yang pertama yaitu faktor internal, yang dimana segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat dipengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Adapun contoh dari perubahan internal yaitu perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, serta sikap dan perilaku para anggotanya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut dengan lingkungan. Organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adapun contoh dari faktor eksternal yaitu faktor eksternal politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Selanjutnya yaitu pengertian perubahan organisasi menurut para ahli. Menurut Hodge, pada tahun 1997, perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Yang kedua yaitu menurut Desplatch pada tahun 2005 mengutip kajian yang dilakukan oleh Paras dan Robertson pada tahun 1992 yang mengatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif yang tidak langsung bagi organisasi sebesar 38% saja. Jadi, perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu, kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Selanjutnya yaitu perubahan pada tingkat individual. Manajemen perubahan individual membutuhkan pemahaman bagaimana orang mengalami perubahan dan apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Diperlukan juga pengetahuan tentang apa yang akan membantu individu sukses melewati masa transisi. Manajemen perubahan individu memerlukan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti untuk mengukur kemajuan perubahan individu. Perubahan-perubahan pada tingkat individual jarang menimbulkan implikasi signifikan bagi orang yang bersangkutan secara total, walaupun terdapat pengecualian tertentu pada saat-saat tertentu. Selanjutnya yaitu perubahan pada tingkat kelompok. Perubahan keorganisasian kebanyakan menimbulkan dampak besar pada
pada tingkat kelompok. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebanyakan kegiatan di dalam organisasi pada basis kelompok. Kelompok yang dimaksud berupa departemen-departemen, tim proyek, unit-unit fungsional di dalam departemen-departemen atau kelompok-kelompok kerja. Selanjutnya yaitu tingkat keorganisasian. Perubahan yang terjadi pada tingkat keorganisasian pada umumnya dinyatakan orang sebagai pengembangan organisasi atau organizational development. Adapun contoh perubahan demikian berupa tindakan organisasi, struktur dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan, perombakan total sistem imbalan perusahaan tersebut atau perubahan-perubahan besar yang sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya itu adapun hubungan antara ketiga macam tingkatan perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada sesuatu tingkat mempengaruhi tingkat-tingkat lain di mana dampak dominan berlangsung dari tingkat keorganisasian total ke bawah hingga tingkat individual. Kekuatan dampak tersebut akan bervariasi dengan sumbernya. Misalnya, perubahan-perubahan keorganisasian cenderung akan menimbulkan perubahan-perubahan besar pada individu, tetapi individu akan menimbulkan dampak minimal atas organisasi. Kelompok atau tingkat menengah cenderung menimbulkan dampak moderat atas individu dan organisasi. Menurut Gray Stretch pada tahun 1984. Adapun proses perubahan organisasi yaitu yang pertama, mengadakan pengkajian yang dimana tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak bersifat negatif apabila perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran, perkembangan, dan kemajuan organisasi. Dampak bersifat positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi atau dalam bentuk kesempatan-kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Yang kedua yaitu mengadakan identifikasi, yang dimana perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menetapkan perubahan, yang dimana sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Yang keempat yaitu menentukan strategi, yang dimana apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pimpinan organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. Dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif. Perlu dilakukan penilaian apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya berarti negatif. Selanjutnya yaitu cara manajer mempersiapkan perubahan yang direncanakan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi atau strategic planning. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat mencapai sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Menurut Skinner pada tahun 1969, untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi, manajer operasi haruslah bekerja
dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi Brown. Selanjutnya itu menurut Lawrence pada tahun 1980 menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan. Dalam konteks manajerial, sebuah organisasi memerlukan sebuah perubahan, terutama perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu juga bisa menjadi tolak ukur kemajuan suatu organisasi. Salah satu bentuk perubahan yang dapat memajukan sebuah perusahaan adalah pembaruan proses bisnis secara terencana. Selanjutnya yaitu fokus dalam perubahan suatu organisasi adalah bagaimana organisasi bisa melakukan evaluasi terhadap hasil dari perubahan yang mereka lakukan. Perubahan sebuah organisasi tidak lepas dari peranan pimpinan yang bertugas sebagai pengambil keputusan. Adapun proses perubahan yang direncanakan oleh manajer, yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan akan dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya atau termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok